Oke, satu cerita dari Mas Sukri di Surabaya. Mas Sukri ini tinggal di salah satu perumahan yang ada di Surabaya. Sebelahnya rumah Pak Sukri ini ada salah satu terowongan, gang kecil, gak terlalu besar. Mohon maaf ya kalau gak ada es teh manisnya, belum beli. Dari Mas Sukri ini Pak Sukri aja dasku ketok Mas Sukri ini tinggal di salah satu perumahan yang di Surabaya. Pak Sukri salah mohon maaf, dikoreksi saya. Mas Sukri Pak Sukri ini kelupaan kadang-kadang ya. Pak Sukri ini memiliki 2 orang anak dan rumahnya dekat terowongan, dekat gang, disebut gang. Dekat gang. Pak Sukri ini mendapatkan cerita dari teman ke teman lainnya. Pak Sukri ini didatangi temannya. Lupa kalau saya disebutkan lah namanya. Didatengin temannya, bilang, bro, tadi aku punya pengalaman di gangmu itu loh, yang di sebelah rumahmu. Ada apa? Aku loh sempat dipanggil sama seseorang, kayak sesosok. Dipanggil pertama, bilang Pak Wanto aja, Pak Wanto toh situ Sumanto ya, sembarang toh Anto. Aduh, mohon maaf kalau saya tertawa. Pak Anto ini dipanggil pertama itu, Pak Anto ini menoleh ke belakang, gak kelihatan apa-apa. Terus di panggilan kedua ada sebuah sosok ini tinggi besar, kayak dibungkus dengan kain putih. Kalian pasti tahu lah, itu sebuah sosok pocong. Mohon maaf, ada teman saya kemarin di video saya gak ada temannya. Nah, terus bilangnya Pak Sukarti, Pak Sukarti, Pak Artono, Pak Anto. ya. Lupa, mohon maaf ya. Pak Anto ini teriak, pocong gitu, keras, tapi gak ada yang mendengar. Saling di jalan itu kalau malam sudah sepi, sudah gak ada orang yang lewat di tempat itu, di gang itu. Gangnya gak cukup besar, gak besar banget. Nah, Pak Anto langsung dikebut lah itu motornya, sampai Pak Anto katanya belok ke kanan. Pak Anto hampir jatuh, tapi Pak Anto sigap, langsung dikendalikan lah motornya. Langsung Pak Anto ini di ke temannya itu.
Nah, ada kejadian lagi, bilang saja Bu Siti. Bu Siti ini sebuah orang penagih hutang. Bu Siti ini mau menagih hutang ke salah satu orang, tinggalnya di lewatnya terowongan itu, di lewat gang kecil itu. Nah, Bu Siti ini lewat sana. Di separuh perjalanan, Bu Siti ini hawa-hawanya gak enak, merinding. Nah, di tengah-tengah perjalanan, Bu Siti ini merasa sepeda motornya itu semakin berat. Kenapa kok berat? Sale, Bu Siti melihat di kaca spion ada satu sosoknya ini rambutnya panjang, baju putih, kita sebut kuntilanak ya. Mohon maaf, digonceng lah ini kuntilanak di belakang goncengannya itu, di belakang tempat duduknya. Nah, Bu Siti ini panik. Sale Bu Siti itu mencium bau-bau yang gak enak, mohon maaf ya, bau apek, bau yang sudah bau tanah gitu, mohon maaf ya, baunya gak enak. Terus Bu Siti ini lanjutkan perjalanan, tapi keadaan merinding karena Bu Siti ini tipenya penakut. Kenapa kok benar? Ya, Bu Siti ini mau doa gak bisa doa semuanya, gak ayat kursial sini bisa, tapi Bu Siti itu sudah ketakutan. Akhirnya Bu Siti itu belok ke kanan kayak bapak yang tadi yang diceritakan tadi, belok ke kanan. Akhirnya Bu Siti ini menyampaikan ke si ditagih utang tadi, aku belum lihat gini, lihat sesosok kayak gitu. Langsung Bu Siti ini takut lewat sana, lewat gang itu lagi. Akhirnya Bu Siti lewat gang sebelumnya. Nah, si Pak Sopo sing nyeritain siapa ya? Pak Sopo, Pak Samhuri aja. Pak Samhuri mendengar cerita itu dari Bu Siti. Pak Samhuri juga kaget. Iya kok ada cerita macam itu. Terus di kejadian ketiga kalinya, ada satu orang ini jalan lewat gang itu. Nah, lewat sana orang ini kok rasanya merinding, padahal orang ini orang tua. Merinding, jalan terus. Si temannya juga bilang, bro, kamu gak takut tak bro? Takut ya takut, tapi kita mau ke teman. Bilang saja ke Bagas, ke Bagus, Pak Bagus, Mas Bagus. Nah, kita harus ke Bagus. Gimana ini? Terus kita lanjutkan saja. Terus langsung mereka melanjutkan. Mereka itu di tengah perjalanan lagi, mereka mendengar suara kayak kayak yang jatuh, gedebuk gitu, kayak karung jatuh. Nah, kedua orang ini otomatis menoleh ke belakang. Mereka
melihat satu sosoknya itu buntelan, sosok pocong, wajahnya hancur gak karuan, mohon maaf. Terus itu kainnya juga lusuh, mohon maaf ya. Nah, mereka otomatis kabur, bilang ke Mas Bagus, bilang, Gus, ada kejadian seperti ini. Oh iya dah. Mas Bagus itu anaknya Pak Samhuri, Pak Sam. Mas Bagus ini menceritakan ke Pak Sam. Akhirnya kita langsung kita sudahi ceritanya seperti itu saja. Terima kasih sudah like, sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau kesalahan ceritanya ya, kesalahan nama, lupa nama. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mati.